Satu warga tewas akibat longsor di Sembahe, Kabupaten Deli Serdang. Sidang perdana kasus pengeroyokan yang melibatkan anggota DPRD Simalungun. DPD IPK Simalungun deklarasi dukung paslon Harus. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isnani Nur, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, hujan deras yang turun sejak Kamis sore hingga Jumat dini hari menyebabkan tanah longsor di Jalan Medan Brastagi. Satu orang dilaporkan tewas akibat peristiwa ini. Tanah longsor terjadi di ruas Jalan Medan menuju Kota Brastagi, Karo, persisnya di Desa Sembahe, Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa tanah longsor ini pun mengakibatkan satu truk pengangkut sayur dari Tanah Karo menuju Medan tertimbun dan menyebabkan satu warga meninggal dunia. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sony Siregar mengatakan, saat ini ada 20 titik longsor terjadi di ruas jalan dari arah Medan menuju Tanah Karo. Hingga kini petugas gabungan Polri, TNI, dan Pemkab Deli Serdang masih melakukan pembersihan material longsor tersebut. Selain longsor, sejumlah jembatan yang berada di kawasan Desa Kutalim Baru menuju Desa Pancur Batu juga mengalami rusak parah akibat meluapnya Sungai Belawan, yang mana jembatan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan warga yang ingin bepergian dari Medan menuju Kabupaten Karo atau sebaliknya diimbau untuk melalui jalan alternatif. Di Rambung Baru, di sana ada truk longsoran, satu truk tertimpa oleh kayu dan saat ini korban meninggal dunia dan kemudian sudah didorong ke rumah sakit dan truk kita dan eskavator sedang mengevakuasi tanah dan loader. Kemudian untuk di jalur Sembahe, tepatnya di atas Sembahe hingga ke tikungan PDAM Tirtanadi, semuanya hampir longsor. Mulai titiknya sudah tidak terhitung, sehingga jalan semua sudah tertutup, sama sekali sudah kita tidak bisa lewati lagi. Ya, hampir ada di 20 titik. Sementara kita masih terus evakuasi bekerja sama dengan Deli Serdang, Pemkab Deli Serdang untuk membersihkan jalur sepanjang jalan ini. Terima kasih dan mohon kepada seluruh warga yang akan melintasi jalur ini agar mengambil jalur alternatif lain. Sama sekali sudah tidak bisa digunakan lagi. Silakan untuk mengambil jalur lain. Terima kasih. Saat ini korban meninggal dunia telah dievakuasi dan bagi warga yang bermukim di pinggiran sungai maupun di kaki tebing diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, hingga Jumat siang, petugas gabungan Basarnas Kota Medan dan Pemprov Sumut masih melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir akibat meluapnya Sungai Deli di Brigjen Katamso dan Sungai Belawan, Medan, Sumatera Utara. Inilah video detik-detik saat petugas dari Basarnas Pemprov Sumatera Utara dan Medan melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir akibat meluapnya Sungai Deli Medan. Satu persatu khususnya para lansia, anak-anak dan wanita dievakuasi dari masjid dan rumahnya dengan menggunakan perahu karet. Para warga yang terjebak banjir terpaksa bertahan di masjid dan rumahnya di lantai 2 karena air terus meninggi hingga mencapai 3-4 meter di bantaran Sungai Deli. Petugas BPBD Pemprov Sumatera Utara mengatakan, saat ini di pemukiman warga di Jalan Brigjen Katamso Medan masih ada warga yang terjebak banjir dan segera dievakuasi. Yang ada di Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Memon, di sini 6 kelurahan 12 kepala lingkungan. Dari arah hulu sampai ke hilir itu merupakan semua kena korban banjir. Jadi diperkirakan ini korban di sekitar di Kelurahan Sungai Mati mencapai ribuan jiwa. Yang kita selamatkan tadi barusan kita selamatkan itu merupakan lansia dari orang tua kita, semuanya kita selamatkan. Selain itu, Sungai Belawan di kawasan Sunggal Medan juga meluap.
Akibatnya sejumlah rumah warga yang berada di sekitar sungai terendam banjir hingga ketinggian lebih kurang mencapai 3 hingga 4 meter. Salah seorang penghuni rumah di kawasan Sunggal sempat terjebak banjir. Video warga terjebak banjir minta tolong dievakuasi beredar di aplikasi WhatsApp. Dalam video tersebut, warga merekam dirinya sedang bergantungan sambil memegang lubang angin atau ventilasi, sementara genangan air terus naik dan nyaris merendam rumahnya. Hingga Jumat pagi, petugas dari BPBD dibantu TNI Polri masih terus melakukan pendataan dan evakuasi para korban banjir. Hulu das Sungai Belawan ini sampai ke bawah, ke hilir. Ya. Untuk korban jiwa dan kerusakan, Pak? Ya, saat ini kita belum bisa melihat ya berapa jumlah rumah yang rusak. Tapi kita lihat di sisi kiri kanan das ini ada mobil-mobil milik warga yang hanyut ya di pinggir sungai ini sekarang. Berdasarkan data BPBD Kota Medan, dilaporkan 6 orang hilang terdiri dari 5 orang dewasa dan 1 balita. Saat ini 4 orang ditemukan tewas akibat terseret arus banjir. Sementara itu 7 kecamatan dan 13 kelurahan di Kota Medan terendam banjir. 2.773 rumah warga terendam, 1.983 kakak dan 5.965 jiwa mengungsi. Wahyu Pratama dan Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, 2 sungai di Binjai juga meluap. Akibatnya ribuan rumah yang berada di daerah aliran sungai terendam banjir. Inilah salah satu lokasi yang berada di Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, yang dilanda banjir akibat luapan 2 aliran sungai. Air yang berasal dari luapan sungai Mencirip ini menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir. Air luapan banjir ini masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 2 dini hari dengan ketinggian air 1 meter hingga 1,5 meter. Menurut salah seorang warga, Azwir mengatakan air masuk dengan lambat namun pasti dan datang dari arah belakang, sehingga ratusan rumah warga di lokasi tersebut habis terendam banjir. Untuk menghindari kemungkinan buruk, warga terpaksa mengungsi ke badan jalan yang lebih tinggi sambil menunggu air surut. Bang, naik air bang? Jam 2 mulai. Sekitar jam 2 dini hari? Udah mulailah masuk ke jalan semua, masuk ke rumah. Belum masuknya cepat itu bang ya? Deras dia pelan? Pelan, itu pasti. Biasa kan air masuk kan dari depan ini. Kali ini masuk dari belakang. Oh, biasanya kalau Limpahan dari Berngam mungkin kan, Berngam tinggi. Biasanya kalau pelan seperti ini masuknya agak lama surutnya bang ya? Agak lama lah biasanya. Seberapa tinggi air di sini bang? 1 meter lebih lah, 1,5 meter lah. Oke ya. Ya. Kalau rumah di sini ada berapa banyak bang? Ratusan lah. Ratusan ya. Selain di lokasi Kecamatan Binjai Kota, sejumlah lokasi lainnya di Kota Binjai hari ini ikut terendam banjir akibat Sungai Bingai dan Sungai Mencirim yang meluap. Di sisi lain, banjir juga merendam ribuan rumah warga yang berada di Kecamatan Binjai Selatan, Binjai Timur, Binjai Utara, dan Binjai Barat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tingginya curah hujan dalam 2 pekan terakhir juga mengakibatkan bencana banjir di Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara, sehingga menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir. Setelah bencana tanah longsor menerjang puluhan rumah warga di Nagori Bayu Muslimin, kini bencana banjir kembali terjadi di Nagori Purbasari dan Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah warga terendam banjir dan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan. Menurut salah seorang warga, banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Tapian Dolok merupakan dampak dari pengerjaan proyek jalan tol yang saat ini sedang berlangsung. Kita bukan hanya meminta solusi, kita meminta pertanggungjawaban dengan bencana yang telah terjadi yang diduga akibat adanya kelalaian dalam prosedur pembangunan jalan tol ini. Ya, diduga akibat adanya kelalaian.
sehingga menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat kecil ya yang ada di sekitaran pembangunan jalan tol, termasuk rumah saya. Sejauh ini masyarakat yang menjadi korban banjir masih menunggu solusi dari pemerintah dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengantisipasi banjir susulan, mengingat curah hujan saat ini masih tinggi. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, belasan pekerja seni yang merupakan kru film Karo Janji Lasurung melakukan aksi demo menuntut pembayaran honor yang belum dibayarkan dengan mendatangi Kadispora Karo selaku pembina yang bertanggung jawab dalam pembuatan film tersebut. Belasan pekerja seni yang merupakan kru film Janji Lasurung melakukan aksi demo tepat di depan salah satu hotel yang ada di Brastagi. Kedatangan para kru film ini untuk mendatangi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo yang juga merupakan pembina dalam proses penggarapan film tersebut. Dalam tuntutannya, kru film meminta pertanggungjawaban mengenai pembayaran honor dalam proses pembuatan film yang sudah 2 tahun belum dibayarkan. Menurut Ketua Aksi, tuntutan mereka bertujuan agar pihak yang berkaitan dengan pembuatan film tersebut agar mencari solusi dalam hal pembayaran honor mereka. Karena sudah 2 tahun terakhir, pihaknya mencoba melakukan pertemuan, namun tidak sempat mendapat jawaban pasti. Selain itu, pihaknya juga tidak terima terkait terbitnya novel Janji Lasurung yang menggunakan cover dan label dari film tersebut, yang dianggap menyalahi aturan tanpa meminta izin dari mereka. Hari ini kita kumpul di sini bersama teman-teman kru pembuatan film Janji Lasurung untuk menuntut hak-hak kita, karena hak kita belum dipenuhi, dan juga karena keterkaitan ada acara hari ini di mana ada pembagian buku novel Janji Lasurung edisi ketiga yang kita anggap mencaplok hasil-hasil karya kita. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo yang juga merupakan pembina dalam proses penggarapan film tersebut mengatakan bahwa sudah memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran proses produksi pembuatan film, dan dirinya juga memegang bukti kontrak kesepakatan telah menyelesaikan perjanjian dalam hal pembayaran biaya produksi. Adapun dana yang digunakan dalam proses pembuatan film ini tidak menggunakan dana Dispora Karo, melainkan dana sponsor. Akan tetapi, dirinya mengaku akan kembali mengadakan pertemuan dengan pihak terkait untuk menyelesaikan perkara tersebut tidak berlarut. Atas kedatangan adik-adik ataupun anak kami sekalian yang sudah menyampaikan aspirasi yang selama ini yang saya anggap sudah selesai tidak selesai. Jadi saya menyambut baik, mudah-mudahan dengan kedatangan mereka ini sudah clear, tidak ada masalah lagi satu sama lain yang selama ini memang tidak saling mengerti, habis komunikasi itu aja. Nah, jadi saya mengapresiasi kedatangan mereka. Mudah-mudahan ke depan bisa kita selesaikan dengan baik musyawarah mufakat. Pak, tadi langkah-langkahnya bakal ada rapat besar terkait ya, ini, Pak. Kapan bakal kita rencanakan? Saya rasa 1-2 hari ini kebetulan lagi pemimpin apanya juga lagi di sini. Nanti mungkin 1-2 hari saya komunikasi dengan beliau. Nanti kalau 1-2 hari ini mungkin kami sudah bisa berkumpul dengan perwakilan para kru kita. Siap. Diketahui film Janji Lasurung ini telah ditayangkan di beberapa bioskop besar di Indonesia pada tahun 2018 lalu dan mendapat apresiasi dari penikmat film. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kasus pengeroyokan yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada September 2020 yang lalu di Huta Bayu Raja memasuki persidangan perdana. Dalam persidangan ini, korban pengeroyokan Koster Apisan Huta Julu dipanggil sebagai saksi, sementara Benfri Sinaga dan Andi Johan Sinaga dipanggil sebagai terdakwa. Perkembangan kasus pengeroyokan terhadap KH oleh oknum anggota DPRD Simalungun BS bersama rekannya AS yang terjadi pada September 2020 yang lalu di Huta Bayu Raja telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun.
Sidang pertama dilaksanakan secara virtual dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Dalam sidang tersebut, KH dipanggil sebagai saksi bersama 2 orang rekannya yaitu JP dan BS, serta beberapa orang yang berada di lokasi kejadian. Sementara BS dan AS dipanggil sebagai terdakwa. Pada persidangan ini di hadapan hakim, para saksi telah menyampaikan kronologis saat kejadian terjadi, dan sidang pun akan kembali dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dukungan terhadap paslon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus terus bertambah. Salah satu organisasi kepemudaan Ikatan Pemuda Karya Simalungun telah menyatakan sikap mendeklarasikan dukungan terhadap paslon nomor 4 tersebut. Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 30 November 2020 telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus atau disingkat HARUS di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun pada 9 Desember mendatang. Bentuk dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen dukungan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah IPK Simalungun Rudolf Ginsang kepada perwakilan tim pemenangan HARUS sebagai bentuk satu kesatuan komitmen organisasi mendukung dan memenangkan paslon HARUS. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula T. Johan Garingging Pematang Raya dihadiri puluhan kader serta pengurus IPK di tingkat kabupaten dan perwakilan beberapa ketua PAC di tingkat kecamatan. Dukungan yang diberikan kepada paslon HARUS menjadi bupati dan wakil bupati di Simalungun dinilai sangat tepat, mengingat pasangan nomor urut 04 ini sangat serasi dan memiliki elektabilitas yang baik di tengah-tengah masyarakat. Suka sama nomor 4 karena jauh sebelum ini pun dia sudah pernah bersilaturahmi dengan kami. Kami udah panjang lebar cerita sama dia, tapi dia nggak pernah janji-janji sama kami. Ternyata hari ini bisa jumpa lagi sama dia. Kurasa itu makanya kami dari IPK DPD Kabupaten Simalungun ini sangat mencintai Bapak Anton Saragih. Ya, kalau kami dari IPK ini harapan kami tidak ada muluk-muluk. Cuman memperhatikan permintaan kami dari IPK ini supaya diperhatikan satu pertanian dan pendidikan. Pasangan putra-putri terbaik Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih yang dikenal sebagai sosok religius dan bermasyarakat, serta Rospita Sitorus yang dikenal memiliki semangat yang tinggi, dinilai mampu membangun Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik lagi dengan semangat baru Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Provinsi Sumatera Selatan menjadi institusi daerah pertama di Indonesia di luar kementerian dan lembaga pusat negara yang menerapkan aplikasi sistem KPK Whistleblower System yang selama ini digunakan KPK dalam memonitoring tindak perkara dan kegiatan lainnya, serta menjadi percontohan program KPK secara nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan program aplikasi KPK Whistleblower System atau KWS di Kriya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 3 Desember 2020. Untuk pertama kalinya di Indonesia, replikasi ini diterapkan ke institusi pemerintahan daerah yang selama ini sudah berjalan di 14 kementerian dan lembaga pusat dalam penanganan perkara dan kegiatan lainnya, sebagai upaya menyelamatkan dan memanfaatkan aset negara. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan Sumatera Selatan menjadi percontohan secara nasional dalam sistem KWS yang selama ini sudah berjalan di KPK dan akan diteruskan ke pemerintahan daerah lainnya guna memantau dan memastikan semua aset negara maupun daerah agar lebih optimal meningkatkan pendapatan negara maupun daerah. KPK
di dalam upaya pemberantasan korupsi melalui intervensi pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, ada 8 program yang dikembangkan di dalam sistem monitoring pencegahan korupsi. Antara lain, hari ini kita wujudkan optimalisasi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Salah satu wujud nyatanya adalah kesepakatan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan sebagai wujud nyata implementasi tersebut, KPK bersama Pemprov Sumsel menggandeng sejumlah BUMN di Sumatera Selatan, seperti Pertamina, PLN, dan Angkasa Pura. Ia meminta masyarakat untuk berperan aktif bersama-sama memberantasnya dengan melaporkan dan menyampaikannya ke sistem KWS, cukup lewat ponsel atau email. BPS, Whistleblower System, yang tadi disampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi pertama yang menyelenggarakan ini atas persetujuan KPK dan bimbingan KPK. Mudah-mudahan azas transparansi yang selalu kita dengungkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Upaya KPK bersama sejumlah BUMN di Sumatera Selatan ini menjadi bukti dan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi korupsi di Bumi Sriwijaya. Dalam optimalisasinya, implementasi sistem ini nantinya bisa dilihat secara sistematis, mulai dari pengurangan dan penyusutan aset serta nilai harta dari aset tersebut, sehingga dapat bermanfaat di masyarakat dan tidak disalahgunakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.